Assalamualaikum Pak, selamat malam Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Wahyu Darmawan Pak. Saya punya ladang nih Pak di daerah Tebing Tinggi. Tapi di Iya ladang Pak. saya, ladang jagung saya itu ada kendala nih Pak. Saya lihat kok ada kayak serangan serangan serangga atau penyakit. Saya kurang tahu nih Pak. Boleh konsultasi dengan Bapak nggak nih Pak? Iya boleh Pak. Maaf Pak sebelumnya kalau saya boleh tahu Pak, untuk gejala yang ditimbulkan itu apa ya Pak? Saya lihat Pak di ladang jagung saya nih Pak, gejala yang dapat saya amati tuh Pak, ada ini Pak, kayak, bercak-bercak gitu Pak, bintik-bintik gitu yang lurus lurus dia lurus-lurus gitu Pak, dengan tulang daun dari jagungnya ini Pak, dari daunnya Pak. Kan daun jagung kan memanjang, jadi kuning-kuningnya itu memanjang nih Pak. Jadinya kayak ada beda warna nih Pak, di daunnya ada yang warna hijau, ada yang warna kuning juga Pak. Hmm, Mungkin sebentar saya tunjukkan ya Pak, fotonya Pak. ya boleh Pak, boleh Pak. Ini Pak maksud saya Pak. Jadi daunnya ini daun-daunnya kayak kuning gitu Pak. Beda sama kayak yang di sini Pak. Ataupun warna-warnanya Bapak bisa lihat kan mungkin ya Pak. Ini kira-kira apa Ya. Pak? Saya juga bingung nih Pak. Selain Hmm, itu juga saya temui juga Pak. Saya lihat ya di foto di lapangan Pak. Seperti itu Pak. Gejalanya hampir sama. Terus kalau saya amati kalau pagi kan Pak, pagi ke ladang atau sore pas di ladang, saya lihat ya. ada embun-embun gitu Pak, embun-embun putih di daunnya Pak, di bawah daun permukaan daunnya Pak. Hmm. Kalau boleh tahu Pak, eh, tanamannya ini dari umur berapa dia terserangnya itu Pak? Saya lihat Pak dari umur berapa ya itu? 25 hari Pak setelah tanam Pak. Untuk tanaman sebelumnya, untuk tanaman yang sebelumnya Pak, ya sebelum Bapak tanam jagung ini Pak, itu Bapak nanam apa ya Pak? Oh, di ladang itu saya ada nanam kemarin ada tanam cabe, ada kacang panjang juga Pak di situ Pak. Gitu ya Pak. Untuk umur tanaman yang sekarang ini Pak, itu udah berapa berapa hari gitu Pak? Sekarang berapa ya? 46 hari Pak, udah ada Pak. Kalau nggak salah hitung. 46. 46 Pak. Untuk varietas yang Bapak gunakan ini Pak, varietas apa ya Pak? Oh, varietas kemarin belinya di toko sih Pak. Bentar, lupa nih saya Pak. Oh ini Bonanzai Pak. Kemarin katanya itu sih bagus Pak dari yang jual Pak. Ya bagus, hasilnya Oh, banyak gitu Pak, kata yang jual. Kok bisa gini? kemudian Pak untuk jarak tanamnya yang Bapak gunakan pada tanaman jagung ini berapa ya Pak? Jarak tanam kemarin pakai ini Pak sih Pak, pakai ukuran kayu gitu. Sekitar 10 Kayu ya? senti kali 15 senti itu adalah Pak. Hmm. Kalau saya boleh tahu Pak, vegetasi sekitar lahannya itu ada apa aja ya Pak? Atau keadaan di sekitar lahannya itu ada nanam apa aja gitu? Oh, di samping-samping, Selain itu, samping-samping ada ini Pak, ada jagung. Selain jagung ada kelapa sawit Pak. Ada soalnya ladang saya ini dikelilingi sama perkebunan kelapa sawit Pak. Gitu Pak. oh, Terus pun mungkin karena saya kurang ke ladang nih ya Pak. Karena jauh ya Pak. Jadi kurang terawat sih Pak tanamannya. Banyak-banyak rumput gitu Pak. Ya saya seperti semprot, itu ya. semprot gitu aja Pak. Kemudian Pak untuk jenis pupuk nih Pak, yang Bapak gunakan dari awal penanaman itu apa aja Pak?
cuma karena pupuk mahal ya cuma urea aja sih Pak. Tahu lah Pak gimana harga urea, harga pupuk sekarang kan Pak. Jadi itu pun nggak banyak saya kasih urea yang biasanya 3 goni ya sekarang jadi 1,5 gitu Pak. Itulah contoh misalnya Pak. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya Pak. Terus, baik Pak, ini saya mau bertanya lagi Pak, untuk pestisida yang Bapak gunakan itu apa ya Pak, untuk mencegah itu yang udah dilakukan gitu Pak? Pestisida itu sama kayak racun ya Pak. Iya ya. Iya, Oh iya Pak. racun yang karena saya bingung nih Pak mau pakai apa kan Pak. Masih nanya juga kan ke Bapak. Ini karena pertama kali nanam jagung, saya bingung. Saya belum ada pakai apa-apa Pak. Belum ada pakai racun apa-apa Pak. Hmm, Masih saya biarkan gitu Pak. Itu gimana Pak? oh, oke Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, untuk luas lahannya itu ada berapa ya Pak? Luas lahan saya nggak banyak nih Pak. Paling cuma ada setengah rantai nih Pak. Hmm, pengaranti ya Pak. Iya Untuk Pak. tanaman yang ditanam itu ada berapa Pak? Tanah yang saya tanam kemarin nggak ngitung sih Pak. Tapi adalah Pak sekitar 200 tanaman ada tuh Pak. Saya tanam. Oh, kemudian Pak, yang terkena serangannya itu Pak, ada berapa Pak? Dalam 200 tanaman itu, 1,5 rantai itulah Pak. Kalau dikira-kirakan ada berapa kena Pak? Nggak saya hitung pula nih Pak. Tapi hampir semua tuh hampir banyak itu Pak. Hampir di ladang saya asal saya lihat tuh banyak tuh Pak. Mungkin adalah Pak 50% lebih 110 tanaman tuh ada tuh Pak. Yang daun-daunnya itu menguning gitu Pak. Itu pun saya heran tuh Pak gimana tuh Pak. Terus pun ada yang kayak tanamannya itu kecil, yang lain gede, ini kecil Pak tanaman. Ada kita rapat tanam. Dari gitu ya Pak? Ya kuntet gitu ya, nggak mau dia tumbuh gitu Pak ya? Iya Pak ya. Hmm, baik, dengan Bapak Wahyu, setelah saya diagnosis tanaman jagung Bapak ini, ternyata tanaman jagung Bapak ini terserang penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronospora. Jadi dikarenakan Bapak sudah menanam dan ini baru pertama kalinya, saya sarankan untuk varietas yang Bapak gunakan ke depannya, kalau bisa jangan Bonanza lagi Pak, dikarenakan varietas ini sudah sesuai dengan literatur yang saya baca, bahwasannya varietas Bonanza ini adalah varietas yang rentan terhadap penyakit bulai tersebut. Jadi saran saya untuk ya, saran saya itu kalau bisa nanti ke depannya Bapak bisa memakai varietas P36 atau varietas begitu Pak. Oh gitu ya Pak. Siapa? Oke. Pasti masukannya. Ada lagi nggak Pak kira-kira gimana? Kemudian untuk kalau gini Pak, untuk masalah apa namanya, jarak tanamnya itu Pak, biasanya kalau untuk tanaman jagung ini biasanya dia jarak tanamnya memakai jarak tanam ukurannya itu jaraknya itu 20 dikali 50 atau 60 cm Pak. 20 sampai 20 kali 50 cm gitu bisa ya Pak? Iya. Iya Pak. Oke Pak. Kemudian kalau bisa nanti ke depannya di setiap dari awal penanaman itu kalau bisa nanti setiap minggunya dikasih pupuk. Kan kadang kan nggak rutin kan pemberian pupuknya kan. Setiap minggunya dikasih. Kemudian untuk Apalagi yang gini Pak, ya ya, gimana Pak? kemudian Pak,
Untuk, apa namanya, waktu yang paling efektif untuk untuk pengendaliannya itu biasanya di awal musim hujan, Pak. Dari bulan Oktober sampai bulan Maret gitu, Pak. Terus Bapak harus sering-sering, apa namanya, mengecek lahan gitu, Pak, atau sanitasi gitu kan. Terus sanitasi, terus cabut gulmanya. Kadang gulma ini kan bisa membuat tanaman itu terhambat gitu, Pak. Kemudian, Pak, untuk selanjutnya biasa kan, mungkin ada Bapak nanam mungkin kurang serentak gitu kan. Jadi untuk kedepannya bisa menanam dengan serempak gitu, pada musim kemarau. Terus saran saya satu lagi, Pak, bisa Bapak menggunakan untuk mencegah terjadinya ini, apa, penyakit gula ini, Bapak bisa menggunakan Trichoderma, Pak. Jadi baik, Pak, jadi Bapak bisa juga menggunakan Trichoderma, Pak, jamur Trichoderma. Nah, kegunaan jamur Trichoderma ini bisa digunakan pada saat mulai penanaman. Jadi pada saat Bapak membeli benih itu, di awal itu Bapak bisa menggunakannya dengan cara mencampurkan benih itu pada trichoderma yang cair gitu, yang udah cair, direndam selama 1 harian. Nah, kemudian ya, kemudian trichoderma tersebut bisa juga dicampur dengan komposisi tanah tersebut, tanah yang akan digunakan untuk penanaman benih, dicampurkan dengan perbandingan sama. Oh gitu ya Pak. Ada lagi nggak Pak atau udah cukup begitu dari Bapak? Ya, saran saya untuk sekarang ini itu aja dulu, Pak, dilakukan, Pak. Oke baik, terima kasih Pak udah ngasih masukan ke saya untuk kedepannya untuk pengendalian penyakit apa tadi Pak, penyakit apa Pak namanya? Penyakit bulai, Pak, Oh, bulai. penyakit gulai ya Pak namanya. Saya baru pertama kali nih Pak dengar ada penyakit gulai pula gitu ya. Iya. Makasih Pak, maaf merepotkan Bapak. Terima kasih banyak Iya, udah ngasih masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Pak. ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.